Sudah pernah ice breaking dengan es tepuk? Belum ya. Nanti ketika berisi bilang gini, ketika mulai pelajaran, nanti berisi gini ya. Kelas 7E, fokus, fokus, fokus. Itu ya, yang semangat ya. Kelas 7E, fokus, fokus, fokus. Tepuk 1, yes. Dari yang nanti kompak ya. Tepuk 2, oke. Gitu. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Kita mau bahas tentang zaman praksara. Ada yang sudah tahu apa itu zaman praksara? Kita angkat tangannya. Kehidupan masa lampau. Sudah sempat tadi sejauh. Ayo, ada suaranya tapi nggak apa angkat tangan. Zaman praksara. Kehidupan masa lampau. Kehidupan masa lampau. Beri tepuk tangan buat temennya. Ada lagi yang sudah belajar tadi malam? Nggak sempat. Najwa. Tepuk tangan buat Najwa. Zaman praksara itu adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Nanti Presiden jelasin lagi ya. Sekarang kita ke tujuan pembelajaran hari ini adalah semuanya peserta didik itu paham tentang apa sih nanti itu kehidupan manusia pada zaman praksara. Coba kita lihat video dulu. Hutan adalah jati diri suku anak dalam. Karena itu mereka sering menyebutkan diri mereka sebagai orang rimba. Lebih dari 1.000 warga komunitas adat ini tersebar dalam sejumlah kelompok di belantara Sumatera. Salah satu yang menjadi tempat tinggal mereka adalah hutan Taman Nasional Bukit 12, Jambi. Namun hutan semakin tergerus, makanan semakin susah dicari. Hilangnya pepohonan ikut membawa pergi para dewa pelindung mereka, dewa yang mereka percaya hidup di dalam rimba. Gempuran perusahaan kelapa sawit dan karet memaksa orang rimba mencari penghasilan baru. Sebagian ikut menjadi buruh perkebunan, cara hidup berburu dan meramu perlahan ditinggalkan oleh mereka. Orang rimba kini terbiasa pasar. Secara berkala, mereka keluar hutan untuk mendapatkan aneka kebutuhan. Interaksi dengan warga desa membuat orang rimba juga mulai kenal uang. Kebutuhan hidup yang meningkat melebihi penghasilan membuat orang rimba termiskinkan. Sementara mereka tak memiliki keahlian untuk bertahan hidup di luar hutan. Kini, generasi baru orang rimba mulai dikenalkan pendidikan. Inilah salah satu cara menjaga eksistensi suku anak dalam, agar mereka menguasai pengetahuan dan tidak menjadi kaum yang terpinggirkan dengan waktu mereka berkejaran. Masih ada nggak di desa-desa sana atau tetangganya sampean yang belum menggunakan pakaian dengan baik, masih pakai baju seadanya, ada nggak? Sudah semuanya baik ya, mulai cara bersosialisasi dan juga berpakaian. Kehidupan manusia praksara, kita tadi sudah dijelaskan sama temennya kalau zaman praksara itu berarti sebelum mengenal tulisan. Nah, kira-kira orang ini sudah paham belum huruf A itu seperti apa? Sudah paham apa belum? Terus orang ini bisa nggak? Ya manusia-manusia ini bisa nggak makannya itu pakai sendok? Harus tangan kanan, makan pakai sendok, bisa nggak kira-kira? Ya, karena apa? Belum mengenal tulisan dan juga budaya. Ya. Terus ada yang sudah pernah lihat ini? Mungkin di museum ataupun di bukunya masing-masing. Sudah pernah lihat? Di bukunya ada? Coba di bukunya. Nggak ada ya? Itu tulisan saja ya? Ya, budaya literasi. Nah, coba dilihat ini. Nama lain dari Homo habilis itu adalah Meganthropus paleojavanicus. Dan juga yang agak besar, ini manusianya sudah berdiri agak tegak ya, makanya disebut dengan Homo erectus ataupun Pithecanthropus erectus. Karena apa? Kalau yang pertama itu Meganthropus paleojavanicus, orangnya itu agak bungkuk ya. Nanti kalau ada di soal ulangan, sampai tahu. Kalau Meganthropus paleojavanicus itu agak membungkuk di badannya. Tapi kalau Homo erectus atau yang disebut dengan Pithecanthropus erectus itu sudah mulai berdiri tegak orangnya. Sudah paham perbedaannya apa sih itu Meganthropus paleojavanicus dan Pithecanthropus erectus. Nah, dulu orang-orang itu seperti ini
zaman praaksara. Diucapkan sambil digerakkan bibirnya. Itu adalah auditory. Udah terganggu dengan kebisingan. Kalau ada yang bising nanti langsung berubah, nggak bisa konsentrasi ya. Terus kinestetik, apa itu? Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Nggak bisa dia aman di tempatnya. Pasti usaha kayak gerak itu anak kinestetik. Menggerakkan anggota tubuh dengan menggunakan jarinya. Contoh, anak kinestetik kalau tadi auditori menggunakan bibir. Tapi kalau anak kinestetik itu pakai telunjuk jarinya. Kalau membaca apapun selalu gini menunjuk. Ya, sudah paham? Oh itu saya banget. Nah itu berarti nanti kelompoknya adalah kinestetik. Ya, contohnya gitu. Kehidupan manusia pada masa praaksara. Itu anak kinestetik. Sudah paham? Oke ya. Menghafal dengan berjalan. Dengan belajar oleh praktek. Disukai kegiatan yang membuatnya tergerak seperti olahraga ataupun menari. Menggunakan jarinya tadi untuk selalu membaca ataupun menunjukkan sesuatu. Paham? Dimulai dari Pak. Siapa? Dia, oke saja dia. Namanya sama aja. Oke, dia masuk yang mana? Tulis namanya di sini atau di sini apa di sini? Sini aja. Ini ya. Ternyata di sini kebanyakan apa? Anak-anaknya kinestetik, suka gerak aja, nggak bisa diem. Dia apa enggak? Iya, benar. Oke ya. Yang visual cuma 2 anak. Berarti yang suka dengan gambar atau eksperimen dengan gambar itu Alvin sama Fabian. Oke, kita bagi Alvin dan Fabian ini adalah kelompok yang nomor 1. Ini kita bagi menjadi 2 kelompok, 2 dan 3. Ini kita bagi menjadi 3 kelompok, berarti setiap kelompok adalah 7 siswa. Nanti Bu Resin bacakan. Oke ya, Bu Resin bacakan sambil ditanda tempat duduknya menjadi per kelompok ya. Bu, saya cuma 2 anak, nggak apa-apa. Itu saja sudah namanya kelompok kalau 2 anak. Kalau 1 baru individu ya. Oke, Alvin dan Fabian silakan bentuk kelompoknya di situ ya. Bu Resin kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke. Sudah, di situ coba dibuka semuanya, ya sesuai dengan kelompoknya, diskusi, ya. Di situ ada gambar-gambar dan juga ada tulisan. Di situ kreseknya coba, plastiknya itu ada 2 plastik. Yang satu adalah kartu soal dan yang satu adalah kartu jawaban. Nah nanti dipasangkan, misalnya ada ditempel di ini, buffalo. Nah kertas buffalo ini, coba lihat semuanya petunjuk permainan kita. Nah, nanti yang kartu soal itu ditempel di sini. Nomor 1 kartu soalnya apa? Misalnya, zaman praaksara adalah itu nanti ditempel sudah ada lemnya. Terus habis itu di sini sampingnya ditempel jawabannya. Ya, kartu jawaban misalnya. Zaman praaksara tadi apa? Zaman belum mengenal tulisan. Nah, nanti ditempel sampai ke bawah 20 soal. Sudah siap? Ya, ayo. Dimulai dari sekarang, 5 menit dari sekarang. 1, 2, 3. Pembagian masa atau zaman praaksara berdasarkan arkeologis dibagi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nomor 3, zaman batu dibagi menjadi 3, yaitu
Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Nomor 4, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, tembaga, dan besi. Nomor 5, ada 3 jenis manusia purba, yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan beri tepuk tangan untuk temannya. Kelompok auditoris sudah presentasi. Sekarang kelompok kinestetik ini lagi. Nomor 6. Masa kehidupan berguru dan berpindah-pindah disebut dengan zaman Paleolitikum. Nomor 7. Masa kehidupan bermukim dan berladang disebut dengan zaman Mesolitikum. Nomor 8. Masa kehidupan bertelur tanah atau hidup disebut dengan zaman Neolitikum. Nomor 9. Masa perundang-undangan atau perkembangan disebut dengan zaman logam. Nomor 10. Sistem kepercayaan masyarakat praaksara kebagian yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Kita lihat. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Ya, di mejanya Bu Resti, setelah istirahat. Ya, jangan tolong dirapikan kembali duduk di tempatnya masing-masing di situ saja dirapikan. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang kehidupan manusia praaksara. Minggu depan kita mau belajar tentang kehidupan masyarakat hidup budaya di Indonesia. Ya, belajar materi itu, dibaca mau belajar. Oke? Oke, silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Kita duduk siap dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dapat diakhiri. Terima kasih ya.